Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Salvia, Latsar Angkatan 48 Kabupaten Tanah Tidul. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan podcast agenda ketiga saya, yaitu mengenai materi pelayan publik. Yang pertama yaitu beri alasan mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara. Alasannya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara agar kelangsungan hidup mereka terjamin. Penyediaan barang atau jasa yang urgen bagi masyarakat tidak bisa selamanya menggunakan mekanisme pasar. Ada kalanya terjadi kegagalan pasar di mana tidak ada produsen yang menjualnya di pasar karena merugikan produsen tersebut atau karena harga yang ada tidak rasional. Disinilah kehadiran aparatur pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bekerja. Output yang dihasilkan ASN bukan berorientasi profit, tetapi kepuasan masyarakat yang dilayani bisa dalam bentuk fisik atau infrastruktur atau barang maupun jasa atau pelayanan. Kemudian yang kedua yaitu berikan contoh beberapa jenis barang atau jasa yang termasuk kategori barang atau jasa publik. Contoh barang yaitu jalan umum, lampu lalu lintas, listrik, udara, air bersih, penyedia bantuan bibit sapi untuk masyarakat. Contoh jasa publik, pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan puskesmas, pelayanan pendidikan atau sekolah, pelayanan keamanan atau TNI, Polri, pelayanan pasar, pelayanan peradilan, pelayanan kependudukan seperti KTP dan KK. Kemudian yang ketiga yaitu mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar. Hal ini terjadi karena hanya ada satu penjual yang memonopoli barang atau jasa tertentu, maka si penjual bebas menentukan harga dan ketersediaan barang atau jasa di pasar. Bisa juga karena adanya banyak pembeli yang membutuhkan barang atau jasa tertentu yang disediakan produsen tunggal tersebut, sehingga membuat barang atau jasa jadi langka atau tidak ada yang beredar. Kemudian yang keempat ialah jelaskan maksud barang atau jasa yang memiliki rivalry dan eksklusivitas yang rendah. Yang dimaksud dengan barang atau jasa yang memiliki rivalry yang rendah berarti penggunaan satu konsumen terhadap satu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Misalnya apabila kita menikmati udara bersih, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan eksklusivitas yang rendah berarti bahwa setiap orang memiliki akses ke setiap barang tersebut. Contohnya, kita membayar pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai jasa kepolisian atau jasa pengamanan, akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian ini bukan hanya yang membayar pajak. Mereka tidak membayar pajak pun mengambil manfaat atas jasa tersebut. Kemudian yang selanjutnya ialah apa yang Anda ketahui tentang konsumpsion dalam barang atau jasa. Dalam barang atau jasa ada dua cara atau dua tipe konsumpsion, yaitu joint consumption merupakan barang atau jasa yang dapat dikonsumsi bersama-sama. Joint consumption merujuk pada barang atau jasa publik. Individual consumption yaitu barang atau jasa yang hanya dikonsumsi oleh individu tertentu. Misalnya, saya membeli rumah untuk kepentingan pribadi. Individual consumption ini merujuk pada barang atau jasa privat. Kemudian yang selanjutnya, jelaskan karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan OPA menjadi NPM,
kemudian menjadi no public service. Pada paradigma all public administration atau OPA, negara dianggap satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada masa ini juga belum ada keterlibatan swasta. Setelah itu, berkembang paradigma new public manajemen dengan karakteristik peralihan dari sistem terpusat ke sistem desentralisasi. Di samping itu, manajemen bisnis diadopsi ke sektor pelayanan publik. Dampak positifnya ialah peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja pemerintah. Akan tetapi dampak negatifnya, pelayanan publik lebih berorientasi keuntungan atau profit oriented. Kemudian muncullah paradigma New Public Service atau NPL. Karakteristik dari paradigma ini adalah bagaimana negara hadir untuk menyediakan layanan dasar kepada warganya, partisipasi dari sektor swasta, masyarakat tetap diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat menyentuh seluruh aspek kebutuhan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, misalnya pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan. Sedangkan pelayanan privat yaitu pelayanan yang hanya mengelola atau mementingkan kebutuhan individu atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Pelayanan privat ini bisa dikendalikan oleh pasar, sedangkan pelayanan publik tidak. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana pendapat saudara sebagai seorang ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik? Sebagai PNS, kontribusi saya dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik yaitu meningkatkan kemampuan saya dalam bidang yang saya kerjakan, melakukan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif, bersifat santun dan ramah atau murah senyum ketika melayani masyarakat. Selanjutnya itu, jelaskan perbedaan etiket dan etika. Perbedaan etiket dan etika yaitu etiket merupakan tata cara, adat, sopan santun, dan lain sebagainya dalam rangka memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dalam lingkungan masyarakat, seperti gaya berbicara, gaya makan, gaya berpakaian. Sedangkan etika mengacu pada hal-hal bagaimana bersikap baik atau buruk, benar atau salah, atau kewajiban untuk melakukan hal baik apa yang seharusnya dilakukan, serta tanggung jawab. Kemudian selanjutnya, jelaskan dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik. Dasar-dasar etiketnya yaitu bersikap sopan dalam berkomunikasi dengan pihak lain atau pengguna jasa, menghormati dan menghargai pengguna jasa secara baik dan wajar, bersikap penuh perhatian diperlihatkan kepada pengguna jasa secara baik dan wajar, suka menolong pengguna jasa jika memang membutuhkan pertolongan seperti membantu mengisi formulir, menguasai diri sendiri, dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Memperhatikan sikap ramah kepada pengguna jasa, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Bersikap tenggang rasa terhadap orang lain atau pengguna jasa agar diterima dan disukai dimanapun kita berada. Kemudian yang terakhir yaitu jelaskan tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara mandiri untuk memupuk persahabatan
agar supaya diterima dalam pergaulan, mengantar manusia bagaimana menjadi baik, untuk menyenangkan dan memuaskan orang lain, untuk membina serta menjaga hubungan yang baik, agar tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain, untuk memiliki kedalaman sikap yang mandiri dan bertanggung jawab atas hidupnya. Sekian podcast dari saya. Terima kasih.